Jika karyawan sudah berkali-kali melakukan pelanggaran, mangkir, dan ketika kita panggil dia masuk, kita kasih sanksi surat peringatan. Namun dia masih melakukan pelanggaran lagi, dan untuk terakhir ini dia membuat surat pernyataan sendiri dan berjanji tidak melakukan pelanggaran lagi, yaitu dengan membuat surat pernyataan yang isinya jika yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan dengan jelas, maka dianggap mengundurkan diri. Apakah boleh dibuat surat pernyataan seperti itu? Baik, hal yang susah dari surat pernyataan kalau nanti saya melanggar lagi maka dianggap mengundurkan diri adalah membuktikan atau memastikan apakah surat keterangan ini dibuat dengan sukarela atau tidak. Ya, ini saya coba melihat dari sisi perusahaan dulu. Karena begini Bapak Ibu, pasal tentang hal mengundurkan diri itu diatur dalam pasal 162 Undang-Undang 13 2003. Di sana ada kata kunci di dalam pasal 162 dan penjelasannya yang harus dipenuhi adalah kata-kata sukarela. Sehingga mengundurkan diri itu kata kuncinya harus sukarela. Nah, sekarang kalau dengan surat pernyataan seperti ini, bagaimana perusahaan bisa membuktikan, memastikan bahwa ini kondisinya sukarela? Orang surat pernyataannya dibuat pada saat dia dapat surat peringatan. Apakah itu menunjukkan bahwa dia dalam kondisi sukarela? Kalau sukarela itu dia datang tiba-tiba udah nggak masuk berapa lama, nggak dipanggil nggak apa, nggak dikasih surat peringatan, dia datang tuh semangat datang ke HRD. Pak HRD, saya udah nggak masuk nih berapa hari, saya bolak-balik melanggar kayaknya. Kok HRD nggak pernah ngasih surat peringatan saya? Udah kalau gitu saya buat surat pernyataan deh. Kalau saya nggak masuk lagi, saya akan dianggap resign. Nah, itu kelihatannya agak sukarela itu. Karena dia nggak ada dipanggil, nggak ada dimarahin, nggak dikasih surat peringatan, tiba-tiba dia bikin sendiri surat itu. Nah, itu baru sukarela. Nah, ini kan dia dipanggil, dimarahin, ditegur, dikasih surat peringatan. Nah, pada saat habis dikasih surat peringatan, dia buat surat pernyataan. Ya. Apakah kira-kira surat pernyataan yang dibuat itu inisiatif dia sendiri? Oke Pak, terima kasih atas surat peringatannya, saya sangat berbahagia mendapatkan surat peringatan ini, maka saya akan, karena saya sangat berbahagia, menunjukkan kegembiraan saya, maka saya akan membuat surat pernyataan yang isinya seperti ini. Kira-kira seperti itu enggak? Kondisi emosinya si karyawan pada saat itu. Ya. Nah, dari situ aja kita sudah bisa melihat kan, bahwa unsur sukarelanya itu menjadi sangat beresiko. Sehingga kalau saya tidak akan confident dengan surat pernyataan seperti ini. Ya. Kalau memang kondisinya mangkir, maka ikuti aja aturan dalam pasal 168-nya. Kalau dia udah sampai ke 5 hari berturut-turut dengan beberapa persyaratan, sudah dipanggil 2 kali secara tertulis dalam jangka waktu yang wajar, maka langsung jalan pasal 168-nya, yaitu PHK karena mangkir, ya, dikualifikasikan mengundurkan diri. Nah, tapi kalau dia misalkan 3 hari mangkir, kemudian masuk, kan berarti 0 lagi itu, kasih surat peringatan. Kemudian 1 hari mangkir, terus masuk, kasih lagi surat peringatan. Maka kalau sampai 3 kali surat peringatannya, kemudian dia masih juga melakukan pelanggaran, nah yang pelanggaran yang keempat itu sudah langsung di PHK juga. Kan simpel sebenarnya. Sebenarnya simpel. Seringkali kitanya yang di HRD yang membuatnya menjadi rumit. Ya. Aturannya sudah jelas. Begitu tuh. Nah, setuju, tapi mereka juga diminta oleh pimpinan perusahaannya juga sih. Nah, ini Pak Didin yang berhubungan dengan pertama yang tadi, apabila kita, ya, saya menunjuk diri saya sendiri sebagai HR tidak memiliki tanda kutip ilmu dan pemahaman yang cukup tentang masalah hukum ketenagakerjaan, maka independensi kita cenderung menurun. Kalau independensinya menurun, maka kita lebih mudah dikendalikan. Ya. Bahwa kita sebagai karyawan harus nurut sama pimpinan perusahaan, ya, betul. Tapi pada saat perusahaan atau pimpinan memerintahkan sesuatu hal yang karena ketidaktahuannya akan hukum,
perintah tadi adalah beresiko menjadi pelanggaran hukum, maka kewajiban kita sebagai profesional, kewajiban saya sebagai profesional harus mengingatkan perusahaan, menyampaikan segala resikonya, harus bisa bilang sama bos, yang lu perintahkan ke gue itu adalah masalah yang beresiko. Ini resikonya, ini aturannya, dan kita sebenarnya melakukan pelanggaran kalau menjalankan ini. Resikonya begini. Gitu. Nah, kalau ini terus dilakukan, dipaksakan, maka resikonya nanti kita dituntut lah dan sebagainya. Bahkan ada beberapa penalti pidana, ada beberapa delik pidananya dalam pelanggaran hukum ketenagakerjaan kan. Nah, itu harus disampaikan gitu loh. Harus disampaikan. Nah, bagaimana kalau mereka ngotot pimpinan perusahaan? Kalau mereka ngotot, maka di situ sebagai profesional kita harus berani berdiri dan menyampaikan kepada mereka, wahai Bapak Bos, saya sudah menyampaikan ya, dan ini saya note, saya buat summary-nya, sehingga apabila ada masalah, maka ini resikonya akan ditanggung oleh perusahaan. Jangan pernah bilang bahwa saya tidak pernah mengingatkan. Tetapi sebagai karyawan, saya akan tetap mengikuti apapun keputusan perusahaan. Kalau perusahaannya udah dikasih tahu tetap ngotot harus jalanin yang melanggar, ya kita sebagai karyawan tetap jalankan. Tetapi kenapa kita menjadi lebih aman? Karena pada saat nanti ini menjadi masalah hukum Bapak Ibu, dan kita sebagai HR leader dipanggil oleh pemerintah atau dipanggil di hadapan pengadilan, maka kita bisa menyampaikan bahwa saya sudah menjalankan tugas saya, menyampaikan, mempengaruhi keputusan. Tapi karena saya belum punya kewenangan memutuskan, dan akhirnya pimpinan yang memutuskan seperti itu, tidak mau dengarkan saran saya, beginilah yang terjadi. Maka kita akan terbebas. Bapak Ibu semua, berapa banyak teman-teman kita HR leader, HR manager yang harus menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang bandel seperti itu, ya, sehingga mereka yang harus masuk penjara. Mereka akhirnya yang harus masuk penjara, mereka yang harus kalau ini berhubungan dengan masalah pidana, mereka harus masuk penjara, ya, karena akhirnya yang disalahkan adalah si HRD-nya. Si pimpinan perusahaannya akan bilang bahwa, oh saya nggak tahu kalau itu salah, kan saya sudah kasih kuasa ke HRD, kan HRD yang tanggung jawab ngurusin tenaga kerja, dia nggak bilang, pasti akan cuci tangan kecenderungannya. Makanya itu penting buat HR untuk menjadi paham dan bekerja cerdas dan aman.